Hola, salam fans Garuda. Salam sehat panjang umur sekeluarga untuk teman-teman di sana dan tak lupa wajib hukumnya kita biasakan mengucap salam makan pagi untuk para tetangga di seberang sana yang hanya dengan satu-satunya warisan budaya tak benda hasil giveaway dari UNESCO dengan maksud mereka supaya nggak lagi ngerecokin budaya orang. Match pertama dari AFF U23 atau Piala Mandiri U23 telah berakhir. Mari kita sembang sikit kalau bahasa mereka ya. Mari kita bahas sedikit tentang total dari hasil keseluruhan pertandingan semalam. Yang jelas pada pertandingan tersebut di sini hasilnya 8-0, yang di sana hasilnya 0-2. Sekalipun lawannya anak kuliahan setakat Universitas Je. Sebelum kick-off, kira-kira begini reaksi tetangga kita yang merasa sudah menjadi negara maju. Di antara tetangga-tetangganya sesama negara ASEAN. Ada live cut TV tak esok? Astro suruh live tuh. Apalah nak jadi mat. Lain kali buatlah live dekat Sukan RTM. Maksudnya dia minta yang channel gratisan, bukan yang berbayar. Baru semua orang boleh tengok. Nih apa benda semua nak pakai Astro. Ingat rakyat Malik Tes nih. Semua orang kaya ke? Tolonglah si Menteri Komunikasi, kasihlah live yang free. Nah, keluarkan tuh mental subsidi gratisannya. Ini semua harus pakai duit. Ingat, kami ini orang kaya, kadang-kadang pun sesak juga. Lah, kan kerajaan Madani Melayu Mahawangsa, masa ya masih aja bermental subsidi? Betul itu, tapi bising nak suruh support. Menteri macam tak ada hati kat tim Malaysia kasih live dekat TV gratisan lah intinya. Masih main tuh. Dia nggak bisa nonton, menteri yang disalahin. Kami tengok di HP live free je. Nak support untuk negara pun kena bayar. Porah punya Astro. Tak sabar tengok Indonesia kalah dengan Malaysia. Tak sabar nak tengok Malaysia kena bantai Indonesia. Itulah suara-suara marginal sebelum kick off. Nah, setelah kick off, yang tadinya jumawa malah seketika berubah suaranya. Kita kalah menentang Filipina, apatah lagi menentang Indonesia. Macam nih nak pakai anak tempatan dekat skuad Harimau Malaya, jadi bahan troll celah Malaysia setiap match. Nah, mulai dari sini ke sana, ini komentar tipe M semua nih. Local Pride pernah berkata, kalah tak apa, janji pakai pemain lokal, tak hilang identity. Nah, sekarang pemain lokal yang main. Sebab memang kalah itulah identity Malaysia yang beliau maksud. Inilah skuad Harimau Malaya sebenar. Reality sebenar bila tak ada player warisan or player celup tepung. Melingkuplah liga dipenuhi pemain impor tiada pendedahan langsung untuk pemain home ground. Selamanya lah mengharapkan ke pemain warisan yang entah betul ke tidak ada pemain warisan. Tahniah Malaysia. Total loss since JDT makin berkuasa dalam liga. Dia sendiri meragukan pemain warisannya. Sebelum ni liga tak pakai import sampai mana aja ke kita? Noh, kena ngabak 2 telok ni lah. Bakal pengganti senior nanti. Harap next game cetak lah kalah juga. Bye je lah. Terus netizen kita ada yang nimbrung. Inilah kekuatan Malaysia untuk generasi senior di masa mendatang. Ini Malaya atau Brunei ke? Kuningnya pun sama. Ini baru Malaysia. Malaysia Darussalam. Lokal hanya sekelas Brunei. Nah, kalau udah kayak gini pelampiasannya ya nyalain lokal tempatan. Jadi anak jatinya sendiri yang disalahin. Hasil anak tempatan bermain bola, tahlah kecewa. Yang penting muka Melayu, IC biru mentality. Biarlah kalah, yang penting muka lokal, pandai cakap Melayu, dan pandai nyanyi lagu negaraku. Kau pejuang-pejuang player lokal ke? Memang tak akan main World Cup lah kalau macam nih. Teruskanlah cari player warisan. Lokal kita memang tak boleh pergi jauh. Pertahankan pemain lokal sampai tua. Betul bang, memang seronok aja tengok bola hari ini. Tak sakit hati pun sebab semua lokal. Segelintir rakyat Malaysia tak suka pemain warisan. Ini dengan anak pemain tempatan. Dah 2025 hari-hari training. Kemajuan langsung tak nampak. Senantiasa ditakok yang lama. Harapkan anak tempatan sampai kiamat pun do pusing-pusing. Main di Asia jelah keputusan kalah. Pemain otak tak berkembang. Sosial media lebih. 98% yang main adalah anak jati. Jangan kata tak bagi ruang dan peluang kata anak jati. You can see macam mana dia orang main. Langsung tak ada semangat. Main tak apa-apa decision lambat. Yang mana sejenis pak lokal Pride haram pun betul-betul setakat nak kekalkan identity buat apa kalau main serupa macam ni. Identity kalah memancang adalah. Haha, itulah tuh. Inilah bila player lokal kita dapat call up.
Pergi main luar negara bukan untuk menang, tapi untuk main je, dan paling penting bercuti dan travel yang paling hebat, gaya nomor satu. Nah, ini ayat penyedap hatinya nggak ada obat nih. Tak apalah, Argentina pun kalah first game World Cup. Tapi kita bukan Argentina, bro. Masih dengan ayat penyedap hatinya yang gak ada obat, dia bilang, kita tak menang, cuma belum seri, ce. Terbaik padu anak jati. Tak percayalah harimau muda yang gagah dan megah kalah, katanya. Buang duit ce buat liga segala peringkat umur tak ada hasil. Anak jati, aduh. Main macam budak tadika, aduh. Maksudnya main macam anak TK, katanya. Ada potensi untuk jadi juara. Macam pernah aku dengar ayat ini. Lah, kata media situ kan katanya kalian mau juara di sini. Cakap nak juara di Jakarta Harimau Malaya. Piala ASEAN bawah 23 Muhammad Mau Malaysia muncul juara di Jakarta. Stadiumastro.com. Media siapa itu? Dijadikan bahan pengulas Indomie sambil gelak-gelak tengok permainan Malaites. Untuk memancing perhatian dari wasit, kita lihat. Kelihatan sekali dia mencoba untuk memancing perhatian wasit. Filipina letak 2 bom ke Harimau Malaya. Abang-abang, tutor gol ada di mana? Tutorial cetak gol ada di Astro Arena aja. Ya kan, Astro Arena juga nayangin pertandingan kita lawan Brunei Darussalam. Lagi-lagi ayat penyedap hatinya dikeluarin. Tak apa, Malaites nak jadi juara memang akan kalah di first game. Ya jangan heran, namanya juga Bani Sarapan wal angan-angan. Moga nasib bawah 23 negara seperti Argentina kalah game pertama, tapi akhirnya muncul juara kejohanan. Tapi Malaites bukan Argentina. Kasih ajar budak Malaites bagaimana cara bikin gol. Ramai player warisan Belanda, bolehlah sembang terbang. Tunggu hama bawah 23 belasah kamu di game seterusnya. Jadi katanya di next game kita siap-siap buat dibantai, katanya. Dijawablah sama lokal pret cabang sana. Dia pakai Belanda, Brunei pakai lokal. Tak malu pun kalah. Malaites pun kalau kalah tak payahlah nak maki-maki, sebab bila kita guna player warisan, ramai yang tak suka. So inilah hasil bila pakai anak jati tempatan. Anda patut rasa bangga walau kalah, sebab anak jati yang main. Dijawablah sama netizen kita, Belanda dari mana? Pakai satu warisan saja Pak Cik. Hanya satu orang, Jens Reven, yang lainnya lokal. Dan seperti biasa, kalau udah ke pojok, jurus andalan ayat penyedap hatinya dikeluarin. Malaites boleh diukur ketika jumpa Brunei nanti. Indonesia kuat karena ada pemain Belanda, katanya. Netizen kita cuma jawab, itulah gunanya. Terus timnas lu yang ada turis ini apa gunanya? Tipe M-nya jawab, tengok Malaites boleh buat berapa gol pula lawan Brunei. Pemanasan sebelum jumpa timnas Indonesia. Netizen kita tinggal bales, dan tengok Indonesia akan belasah Filipina. Pemanasan sebelum jumpa Malaites. Dah 2025, bak kata TMG masa lawan Vietnam, we need result matter. Nampaknya memang anak jati udah tak relevan. Dah tahap maksimum anak jati tahun 2050 pun macam ni juga. Dah tahu dah hakikatnya kan, tim nasional ni ambil pemain warisan banyak yang berbunyi, fikir-fikir kan. Kepada yang bersemangat nasionalis dok tentang pemain warisan, pasti bangga tengok pemain lokal bermain sebenar tadi. Terus kata netizennya, buat habis beras kono aja, balik tak payah main dah. Nikmatin aja diajar Filipina 2.0, kata kita. Terus kata netizen mereka lagi, memang taktikal Malaites kena berlagak ke main macam tak gol, coba pas-pas kontrol ball biar tampak cantik. Semua nak gaya je lebih. Bila dapat bola, tengok Filipina. Main macam budak kampung je, yang penting dapat gol. Segini doang kualitas anak jati. Ya, takat tu je lah anak jati. Pemain Melayu tulen apa cerita? Tenanglah, masih ada separuh masa ketiga. Come on Malaites. Mana ada babak ketiga? Balik lagi ke ayat penyedap hati. Tak apa, comeback is real. Trust anak jati, oke? Jangan meroyan dulu ya. Terus diingetin lagi sama yang lain, biar sadar diri. Kena terima hakikat level player lokal kita masih tahap yang sama. Itulah budak asli Melayu. Mana nak letak muka? Katanya mau ditaruh di mana mukanya. Respect untuk Malaites, jangan bersedih, tegakkan kepala, lupakan kekalahan hari ini karena masih ada kekalahan kekal berikutnya. Lihat tutorial gol ada di Indonesia. Terus buat ngecilin kita, dia bilang, guna import bisa menang ya Belanda. Kah bawah 23 pun ada pemain Belanda. Padahal cuma satu orang doang, yang lainnya lokal. Tahniah Belanda dari segala aspek tiada yang perlu dibanggakan, katanya. Setakat Brunei je mesti selebrasi. Diiyain lagi sama minionnya.
Ada benarnya, Indon kadang terlalu hype hingga tak memikirkan masa depan. Ya kayak dia nggak hype aja kalau lagi menang. Orang baru sekali menang lawan Vietnam aja hype-nya udah kayak menang Piala Dunia. Sederhananya tinggal tunggu waktu aja dia jilat ludah lagi sendiri. Besok juga menang lawan Brunei selebrasi. Itu pun kalau menang ya. Tapi kayak sih menang. Masa lawan Brunei aja nggak bisa menang ya kan, kebangetan. Kita orang menang, orang kalah, tak bisa selebrasi. Dutch 2.0 Chance Raven katanya. Netizen kita coba balas gambaran bule gembel yang tersesat ketika dipaksa main bola. PBB 2.0. Kok ada tim kalah di ASEAN ya? Bejir lawan pemain universitas yang rata-rata umurnya pun belasan, kok bisa kalah? Kalau nggak kena scam, ya kalah. Normal day for Malay Dash. Udah nggak apa-apa, kalahan di kelompok umur. Yang penting timnas JDT berjaya membawa kelayakan Piala Asia. Apa masalahnya coba? Philippines hanya menang melawan negara kecil. Normal aja. Ini ketemu Thailand or Vietnam, lu lantah pasti. Iya kan, soalnya nggak ada gabungan imigran cabutan antah berantah kayak gini nih, yang harus digendong dengan tim UNHCR dari 6 benua setakat guna lawan Vietnam doang. Bob Mulet, please buy under 23 player. I don't care whether it's from Bangladesh or Argentina Dash. Bob Mulet, tolong beli pemain U23. Saya nggak peduli apakah itu dari Bangladesh atau Argentina. Yang penting enak kacukan palsu from Amerika Latin, macam skuad kebangsaan senior lah. Mohon ampun, sujud cium jempol kaki tunku. Kita orang perlukan lagi sebagai skuad bawah 23 deh. Tierney Albino tak mampu buat kita orang menang. Tierney Albino gak tuh? Fun fact, dua negara yang kalah hari ini sama-sama jersey kuning, sama-sama dua aparel Puma, sama-sama Melayu, sama-sama lemah tak reti main bola dan suka olahraga lainnya. Sama-sama aib ASEAN karena gak pernah dapat gold medal kat Olimpik. Tetap semangat Brunei. Indonesia melihat jersey kuning itu seperti kita melihat Malay Dash. That's why kita belasah tanpa ampun. Jadilah seperti Brunei, kuning yang tak banyak tingkah. Emang ada ya kuning yang banyak tingkah? Nah, untuk timnas Indonesia sepertinya Gerald Van den Berg ini kekurangan pelapis. Karena kalau dilihat di babak kedua, pelapisnya ini nggak bisa ngimbangin tim utamanya. Bukan karena skornya yang cuma nambah 1, tapi juga dari corak permainannya, dari gaya permainannya, ini pelapis belum bisa ngimbangin tim utama kita. Karena itu memang sebelum melawan Korea Selatan di kualifikasi Piala Asia nanti, tim ini harus benar-benar matang terbentuk, atau kalau bisa cari pemain lain lah yang memang memiliki kualitas yang layak untuk masuk timnas ya. Karena kalau lihat pelapisnya kemarin benar-benar jauh dan jomplang banget kualitasnya. Sedangkan di level elit Asia nanti, kita ini butuh kedalaman skuad yang benar-benar kuat dan merata. But it's okay, ini kan cuma kawah candra di muka untuk para Garuda Muda trial ya kan, mematangkan skuad mereka. Tapi hati-hati buat para pemain yang ada sekarang, tidak pernah ada tempat aman buat Anda. Karena kenapa? Bukan tidak mungkin tim scouting dari Gerald Van den Berg ini melebarkan sayapnya untuk mencari talent-talent baru. Entah itu diaspora yang berkualitas maupun anak-anak lokal yang ada di pelosok daerah-daerah di negeri ini. Selain daripada pemain-pemain Liga 1 dan Liga 2 tentunya ya. Kesempatan itu sifatnya selalu terbuka buat yang lain juga. Bukan tidak mungkin yang ada sekarang ini tergeser nantinya di kualifikasi Piala Asia. Jadi manfaatkan baik-baiklah kesempatan yang diberikan oleh para tim kepelatihan Gerald Van den Berg, wahai para pemain Garuda Muda. Karena kualifikasi Piala Asia tidak menunggu kualitas Anda sampai matang, tapi kualifikasi Piala Asia menuntut Anda untuk cepat beradaptasi untuk menseleksi apakah Anda layak menjadi bagian di dalamnya. Segini dulu video dari saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa dukung admin lebih semangat lagi dalam membuat channel seperti ini. Silahkan push like-nya dan juga nyalakan notifikasinya. Serta berikan keikhlasan dalam bentuk super thanks-nya agar lebih berkembang lagi channel ini. Terima kasih telah menonton dan seperti biasa, di bawah, I'll see you in the next video.